Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanurah Yuni Ramne, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Luwuk. Video ini memuat tentang aksi nyata pada modul 1.1 Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1.1, saya merasa dari pembelajaran sebelumnya saya masih menganggap bahwa proses belajar hanya berbasis teacher center, yaitu sumber belajar yang utama hanyalah dari guru. Pembelajaran hanya berfokus pada kemampuan akademik, terstruktur dan memiliki pedoman tertentu. Mengesampingkan kebutuhan dan karakter anak, hanya fokus pada nilai yang bagus dan hanya fokus pada terpenuhnya tuntutan kurikulum. Padahal seharusnya saya lebih memahami kebutuhan peserta didik, tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif berpikir kritis, tetapi juga pengembangan karakter dan moral peserta didik dengan menerapkan pembelajaran yang fleksibel sesuai kebutuhan peserta didik. Memperhatikan kodrat dan karakter mereka sehingga peserta didik merasakan kemerdekaan belajar agar potensi, minat, dan bakatnya dapat berkembang dengan baik tanpa didesak tuntutan kurikulum. Dalam proses saya belajar, saya merasa bahwa terdapat banyak hal yang bisa saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Banyak hal yang berubah dari pemikiran dan sudut pandang saya mengenai pendidikan setelah saya mempelajari konsep-konsep Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai filosofi pendidikan menyadarkan saya bahwa menjadi seorang pendidik tidak hanya berfokus pada ketuntasan nilai dan materi pembelajaran, melainkan pentingnya menuntun peserta didik untuk dapat mencapai kemerdekaan belajar dengan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, sehingga nantinya dapat bermanfaat untuk sesama. Oleh karena itu, peran seorang guru sebagai teladan yang baik bagi peserta didik sangatlah penting. Ide atau gagasan yang timbul dalam proses perubahan, yaitu mengubah metode belajar yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir melainkan proses. Yang kedua, pembelajaran lebih berpihak pada peserta didik dengan memperhatikan kodrat karakter dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, mengusahakan setiap peserta didik mencapai kemerdekaan belajar dengan bahagia. Sebelum saya memulai melakukan aksi nyata, saya melakukan perencanaan dengan berdiskusi dengan teman sejawat dan membuat rencana pembelajaran. Kemudian, yang pertama dalam pelaksanaan, saya melakukan ice breaking sebagai pendahuluan untuk menyiapkan peserta didik sebelum memasuki pembelajaran. Kemudian pada kegiatan inti pembelajaran, saya memberikan media sebagai sarana bagi peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran. Peserta didik kemudian diberikan lembar kerja yang sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, dan profil belajar peserta didik. Setelah selesai, peserta didik melakukan kegiatan penutup dengan berdoa. Dalam kegiatan tersebut, saya mendapatkan tantangan sebagai refleksi, yaitu masih terdapatnya beberapa peserta didik yang kurang aktif dalam proses pembelajaran, dan solusinya adalah memberikan pendampingan mandiri dengan memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik.
Tanggapan saya melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Miss Eka, menurut saya dia sudah menerapkan prinsip-prinsip dari Merdeka Belajar, yaitu salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi, karena saya melihat bahwa apa yang dilakukan terhadap anak-anak didik di kelas itu tidak disamaratakan. Dia melihat bahwa di satu anak punya kelebihan, di sini masih kurang, dan dia punya strategi tersendiri dalam menerapkan materi yang dia berikan kepada anak didik. Jadi menurut saya dia sudah oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Amelia Raya Azara dari Sibagie dan SMA Negeri 1. Yang saya rasakan dari ketika mengikuti pembelajaran bahasa Inggris adalah saya merasa sangat senang dan antusias karena metode yang diberikan sangat boh, sehingga pelajaran terasa lebih menyenangkan. Selain itu, pelajaran tersebut, metode tersebut juga meningkatkan kreativitas dan kecepatan siswa dalam menyerap materi dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Demikianlah aksi nyata saya pada modul 1.1. Salam bahagia. Terima kasih.